Halo, Assalamualaikum teman-teman. Ada yang bertanya pada saya, Pak, bagaimana cara membuat kartu identitas anak? Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Baik, sahabat Dukcapil seluruh Indonesia, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari narasumber kita yang telah hadir. Beliau merupakan Direktur Pendaftaran Penduduk di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Insinyur David Yama, MSc MA. Langsung saja kepada Bapak Dr. Insinyur David Yama, MSc MA, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Izinkan saya membagi bahan yang sudah disiapkan berkaitan dengan tema hari ini atau judul hari ini, yaitu pentingnya mengurus dan memanfaatkan KIA. Mbak Nadia sudah bisa dilihat di layar ya? Tampak jelas? Sudah Bapak, jelas. Oke, kita mulai Bapak semuanya. Ini menarik ini. Menarik adalah kenapa kita membahas KIA? Bagaimana dengan dokumen-dokumen pendudukan lainnya? Apa itu pentingnya KIA? Bagaimana memanfaatkan KIA? Nah, yang menarik ini kemudian kita mulai dari ternyata KIA itu ada di beberapa negara yang saya ketahui. Ya. Ini model-model KIA di negara-negara lain. Dan juga nanti kita lihat yang di negara Indonesianya. Pertama, kita lihat di Turki. Turki itu menerbitkan KIA sejak lahir hingga anak berusia dewasa ya. Berusia dewasa tuh sampai dia memiliki ID card yang berupa usia dewasa. Jadi kartu diterbitkan di Turki itu sejak lahir, sehingga untuk anak yang berusia mulai dari 0 tahun ke atas itu sudah memperoleh kartu identitas. Nah, kemudian di Belgia, kartu identitas untuk anak Belgia itu diterbitkan untuk anak yang berusia mulai 6 tahun sampai dengan 12 tahun. Ya. Kemudian di Swiss itu 0 tahun sampai dengan 18 tahun. Kemudian ada lagi di Swedia, diterbitkan untuk anak yang berusia mulai dari 13 tahun ke atas. Ini macam-macam ini. Ya. Kemudian di Amerika Serikat, diterbitkan untuk anak yang berusia 0 tahun sampai dengan 15 tahun. Jadi ternyata nggak seragam di dunia ini. Ada yang mulai 13 tahun, ada yang sejak 0 tahun, ada yang sampai 15 tahun, gitu, ada yang sampai 18 tahun, gitu. Nah, kemudian bagaimana di Indonesia? Di Indonesia itu ternyata kita punya kebijakan mulai 0 tahun lahir ya, baru brojol gitu, baru keluar, baru lahir. Nah, itu sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari. Ya. Jadi 17 tahun kurang 1 hari. Pas 17 tahun, dia bisa merekam KTP elektronik dan kemudian mendapatkan KTP elektronik. Nah, sejarah perkembangan KIA di Indonesia itu mulai, karena tadi saya ketik, mulai tahun 2005, ya, di tempat sekarang saya berada di Yogyakarta itu sudah mulai dibuat yang namanya kartu anak. Kemudian di Surakarta tahun 2009. Kemudian lanjut lagi Kota Pangkal Pinang 2014.
Kemudian muncul lagi di 2015 di 4 kabupaten kota. Ada Kota Malang, Kabupaten Bantul, Kota Makassar, dan Bangka Tengah. Tahun 2016, Kota Depok. Ya. Tetapi bentuknya berbeda-beda. Masing-masing punya versi masing-masing. Ada logo daerahnya masing-masing. Ya. Dan itu hanya berlaku di daerah penerbit itu. Jadi tidak bisa itu berlaku atau digunakan di daerah-daerah lain. Nah, kemudian ada timbul ketidakpercayaan. Untuk apa ini KIA? Kenapa nggak disentralkan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, sampai ada yang bilang ini inefisiensi. Dan ini juga tidak terintegrasi dengan database Dukcapil yang namanya SIAP. Dan ini juga berbahaya katanya untuk sistem administrasi kependudukannya. Nah, persoalan-persoalan ini, ketidakseragaman ini, ya, hanya berlaku di kabupaten kota penerbit saja, gitu ya. Maka muncullah kebijakan. Ya, kebijakannya adalah ada di Undang-Undang 23 2006, kemudian ada di Undang-Undang PP 40 sebagai turunannya tahun 2019, ada di Perpres 96 tahun 2018, dan kemudian diseragamkan secara teknis se-Indonesia itu di Permendagri 2 2016 tentang kartu identitas anak. Nah, dengan terbitnya Permen itu mulai tahun 2016 kita sudah punya sejumlah 32.259.557 anak atau 42,61% dari seluruh anak di Indonesia berusia 0 sampai 17 tahun itu yang sudah memiliki KIA. Alhamdulillah ini sudah mendekati 50%. Padahal baru 2016 kita terbitkan keseragaman ini, regulasi ini, keserentakan ini. Ya. Nah, kalau kita lihat di bagian kiri atas ada mulai 2015 sampai 2020, progres penerapannya itu 8 di 2015, 58 di 2016, 156 2017. Kenapa ada 8 itu uji coba untuk diseragamkan di 8 daerah. Mulai 2016 58 daerah. Kita buat pilot project di 58 kabupaten kota. Kemudian 2017 naik lagi di 156 kabupaten kota. Nah, itu ada stimulasi-stimulasi kami berikan dari pusat kepada daerah-daerah di 58 dan 156 ini. Apa stimulasinya? Kita berikan belangko KIA-nya. Ya. Kita distribusikan ke mereka supaya distimulasi daerah itu mau membuat kartu identitas. 2018 306, terus 2020 alhamdulillah sudah 514 kabupaten. Tapi ternyata informasi mengenai KIA ini masih terus perlu disosialisasikan. Ya, karena ada beberapa masyarakat masih belum melihat pentingnya untuk mengurus KIA, dan daerah juga ada dinas kabupaten kota juga yang belum mengerti pentingnya KIA. Itulah salah satu sosialisasi ini. Ya. Nah, kita harapkan, kita targetkan 2022 kita akan bisa lebih bagus lagi dari 2021. Sebenarnya target 2021 itu cuma 30% seluruh dari seluruh anak di Indonesia itu punya KIA. Ternyata di 2021 sudah melampaui dari target 30% menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Ya, terima kasih teman-teman Dinas Dukcapil se-Indonesia. Nah, sekarang di 2021 42,61, di 2022 saat ini insya Allah. Ya, insya Allah per bulan Maret ini sudah 50%. Ya, datanya masih terus dikumpulkan dan kami yakin sudah mencapai 50%. Dan mudah-mudahan kalau nggak ada halangan, sampai akhir tahun 2022 kita bisa mencapai kira-kira di angka 75% sampai 100%. Nah, Ibu Bapak semuanya, kalau target sampai 2024 itu harusnya mencapai 60%. Tapi kami optimis, kami yakin di 2022 ini lebih dari 75%.
Bapak semuanya, jadi KIA itu secara definisi adalah sebagai identitas resmi bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun. Berarti 16 tahun sampai 17 tahun kurang 1 hari, itu masuk KIA. 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari, itu masuk KIA. Ya. Dan kemudian itu juga bagi mereka yang belum menikah tentu. Ya. Fungsinya adalah meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik, ya, serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak atau hak konstitusional seluruh penduduk Indonesia. Nah, objek KIA adalah penduduk WNI yang berusia kurang 17 tahun, belum menikah, penduduk orang asing pemegang ITAP, ya, berusia 17 tahun, kurang 1 hari, dan belum menikah, serta anak yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Itu objeknya KIA. Nah, ada satu pencirian di kartu itu, kalau dia 0 sampai 5 tahun kurang 1 hari, nggak perlu pakai foto. Tapi pas 5 tahun sampai 17 tahun kurang 1 hari, perlu foto. Ya. Nah itu. Terus kemudian, bagaimana menerbitkan KIA itu? Yang pertama pasti karena dia KIA baru diterbitkan. Yang kedua karena ada perubahan data. Jadi karena pindah orang tuanya, anaknya ikut pindah, maka KIA-nya berubah. Karena ada kesalahan nama, misalnya di KIA-nya, kita rubah KIA-nya. Kemudian ada kesalahan elemen data lainnya, kita rubahkan KIA-nya. Nah, itu karena perubahan data. Kemudian karena perpanjangan masa berlaku. Misalnya tadi 0 sampai 5 tahun kurang 1 hari, berarti kan tidak pakai foto, pas 5 tahun sampai 17 tahun kurang 1 hari pakai foto, itulah perpanjangan. Ya, jadi kita rubahkan KIA-nya. Ada juga anak berkewarganegaraan ganda terbatas, itu, terus kemudian orang tuanya punya kitab. Nah, karena ada masa berlaku, orang tuanya sebagai kitab, misalnya selama 5 tahun dia punya KIA, tambah lagi kita perpanjang KIA-nya. Ada juga karena hilang atau rusak. Kalau hilang, ya kita ganti KIA-nya. Kalau rusak, ya kita ganti KIA. Dan itu semua diterbitkan melalui Dinas Dukcapil Kabupaten Kota atau UPT yang ada di Dinas Dukcapil Kabupaten Kota. Nah, bagi beberapa tempat di Indonesia sudah sampai tingkat kelurahan. Ya. Misalnya di DKI Jakarta itu bisa menerbitkan KIA di tingkat kelurahan. Kemudian di Kota Surabaya itu juga sudah bisa menerbitkan KIA di kelurahan. Kemudian ada di Ogan Ilir, saya tahu itu sampai tingkat desa bisa menerbitkan KIA, ya, layanannya sudah bisa di sana. Nah, kemudian Ibu Bapak, bagaimana Pak Yama kalau mengurus KIA itu? Ya, gampang saja, syaratnya cukup bawa fotokopi akta kelahiran. Itu saja. Jadi cukup bawa fotokopi akta kelahiran. Ya, nanti ketika sudah bawa fotokopi akta kelahiran, ini bagi yang baru lahir ya. Kalau yang sudah 5 tahun pasti bawa pas fotonya 2x3. Jadi datang ke Dinas Dukcapil, isi F102, ada formulir yang harus diisi ya. Nah, kalau KK dan KTP-nya bagaimana Pak Yama? Tidak perlu dilampirkan. Ya, KK KTP orang tua tidak perlu dilampirkan. Jadi orang tuanya cukup mengisi F102. Nah, kemudian baru diberikan kepada Dukcapil, diproses dan kita terbitkan KIA-nya. Nah, kemudian kalau yang hilang rusak, ya kalau hilang kita minta surat kehilangan dari kepolisiannya. Kalau rusak, ya kita minta yang rusaknya. Kalau berganti elemen data, mana bukti penggantian elemen datanya? Misalnya namanya berganti, mana bukti keputusan yang ada tentang pergantian namanya? Misalnya ada dari ijazahnya, yang kita akan sesuaikan dengan KIA-nya, maka KIA-nya kita sesuaikan dengan ijazah sekolahnya. Nah, seperti itu Bapak. Baru kita terbitkan KIA barunya dan Dinas Dukcapil memusnahkan KIA lamanya. Nah, ini manfaatnya. Manfaat KIA itu di hampir hampir di 514 kabupaten kota yang sudah menerbitkan KIA, mereka sudah melakukan pemanfaatan data, pemanfaatan KIA, ya, yaitu sebagai
persyaratan pendaftaran sekolah. Jadi tidak perlu lagi membawa akta kelahiran atau kartu keluarga, cukup dengan kartu identitas anak. Ya, cukup dengan itu, maka kepala sekolah atau petugas sekolah bisa memverifikasi validasi datanya berdasarkan kartu identitas anak. Karena sistem zonasi kan ketahuan sekali alamatnya sesuai zonasi apa tidak. Kemudian di beberapa daerah sudah melakukan transaksi keuangan di dunia perbankan, membuka rekening dengan KIA, itu bisa dilakukan. Itu di kota Surakarta saya lihat demikian. Kemudian untuk pelayanan kesehatan di puskesmas, di rumah sakit, kemudian juga buat dokumen keimigrasian, kemudian mengklaim santunan kematian, ya, kemudian mencegah terjadinya pedagang anak. Nah, ini juga penting, mencegah terjadinya perdagangan anak. Jadi kita ketika KIA-nya ada, maka kita bisa lihat bahwa anak tersebut alamat jadi mana, namanya siapa, orang tuanya namanya siapa, NIK-nya berapa. Nah, kemudian untuk berbagai keperluan yang membutuhkan bukti diri berupa identitas anak bagi yang berdomisili di kabupaten kota. Ibu Bapak semuanya, ini best practice di beberapa daerah ya tentang pemanfaatan KIA. Ada di Surakarta pemberian diskon 10-50% untuk restoran misalnya, untuk toko buku misalnya, kemudian untuk transportasi publik misalnya, ya. Ini juga bisa untuk tabungan anak pemegang KIA dari hasil pemberian diskon langsung masuk rekening. Ya. Kemudian ini sebagai bukti ada 70 mitra kerja lebih ya. Saya yakin ini lebih dari 70. Sekarang udah, saya nanti kalau ada Kota Surakarta boleh bicara, ini lebih dari 80 saya yakin sekarang. Jadi mitra pendidikan, mitra boga, mitra olahraga, mitra busana, mitra kesehatan, mitra hiburan, wisata, ini semuanya bisa connect dengan KIA di Kota Surakarta itu. Ini Yogyakarta, dia bisa untuk diperbankan di toko buku, di restoran, di tempat wisata. Ya, perbankan sudah connect dengan BRI dan BPD. Di restoran sudah ada Bali Resto. Di tempat wisata sudah ada Balong Water Park, Grand Puri Water Park, dan di toko buku ada PT Gramedia. Kemudian di Depok, ya di Depok sudah ada di lebih dari 17 nih saya yakin, ini datanya masih belum terupdate. Ada di Depok Fantasy GDC, Water Park Ceria, kolam renang, dan Taman Wisata Pasir. Saya rasa itu sebagai pengantar diskusi. Mbak Nadia, mari kita buka sesi diskusi selanjutnya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Nadia. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Ada yang bertanya pada saya, Pak, bagaimana cara membuat kartu identitas anak? Teman-teman, saya beritahu ya, Republik Indonesia saat ini menerapkan kartu identitas untuk semua usia. Jadi, anak-anak dan dewasa memiliki kartu tanda penduduk. Untuk anak-anak disebut dengan kartu identitas anak, dan untuk dewasa disebut dengan KTP elektronik. Apa syarat membuatnya? Teman-teman semuanya, untuk anak berusia 0-5 tahun, cukup didaftarkan di Dinas Dukcapil, membawa kartu keluarga orang tuanya saja. Nanti akan dibuatkan bersamaan dengan dibuatkan akte kelahiran. Dan untuk yang sudah berumur 5 tahun ke atas, perlu dibawakan foto Ananda dengan kartu keluarga dan KTPL orang tuanya. Itu saja syaratnya.